Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Terutama sekali nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya ketika seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu layaknya seorang hamba itu mendapatkan surga dan berhak dikatakan menjadi orang yang baik di muka bumi ini. Karena kalau kita melihat sebaik apapun seseorang ketika melakukan kegiatan di dunia ini, tapi tanpa berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh apa yang ia kerjakan akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita selaku hambanya dikatakan muslim. Pengertian muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya diibaratkan seseorang itu kata agama Islam, orangnya muslim. Bahasa Arabnya agama itu termasuk kata ad-din. Ada bisa diartikan ad-din adalah agama. Kemudian inna maliki yaumiddin, ad-din juga bisa diartikan sebagai pembalasan. Ad-din juga diartikan adalah bisa dikatakan ad-dain, adalah hutang. Hakikatnya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku kita sebagai orang yang beriman, kemudian kita muslim, orang Islam, maka selayaknya kita ini sebenarnya ada hutang. Hutang itu sebenarnya kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Tapi bagaimana caranya? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 50. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beriman kepadaku. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, bagaimana cara penyerahan diri kita ketika begitu banyak berikan kepada kita tapi kita tidak mampu untuk membayarnya, maka jadilah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dari seluruh nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, menjadikan kita atau mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya siapakah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan ia nikmat kesehatan, bahkan nikmat apapun yang Allah berikan, tapi tidak sedikit pun mengantarkan dia menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak dikatakan menjadi hamba yang bersyukur. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan kita, dengan berbagai banyak aktivitas kita, tapi terus kita bisa meluangkan waktu untuk beribadah, untuk belajar dan untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memulai tadabbur surah Ali Imran 102. Surah Ali Imran ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kita sebagai orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, biasanya kalau Allah sudah menyuruh wahai orang-orang yang beriman, yang pertama pasti ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika Allah juga menyuruh wahai orang-orang yang beriman, ini hanya orang-orang yang imannya yakin terhadap apa yang Allah perintahkan, maka dia mudah untuk mengerjakan. Sama halnya ketika Allah memanggil orang untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah tidak menyerunya ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tapi orang ya ayyuhan nas, wahai orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, terkadang ada orang mengaku agamanya Islam, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu mengaku dia beriman, maka otomatis dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kata-kata takwa itu terambil dari kata waqayaqi, artinya menghindar. Tapi dalam ayat ini diterjemahkan adalah bertakwa. Tapi kalau sebenarnya adalah waqayaqi, apa itu artinya menghindar? Di dalam ayat ini kalau diterjemahkan secara bahasa ada kalimat yang tersembunyi yang langsung tidak disebutkan. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, menghindarlah kamu. Itu maksudnya. Dari azab Allah yang ada di dunia maupun akhirat. Nah, bagaimana kita agar terhindar dari azab Allah, hukuman Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala? Maka laksanakanlah, kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu telah disebut namanya takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebenarnya pengertian takwa itu adalah menghindar dari azab, baik azab yang berada di dunia maupun azab yang berada di akhirat. Maka sebenarnya azab itu tergantung, tadi saya katakan terbagi kepada dua. Azab, cobaan, ujian itu terbagi kepada dua. Kalau dikaitkan dengan azab, ada azab yang langsung Allah balas di dunia, ada azab yang Allah tunggu siksanya di akhirat. Salah satu azab yang Allah langsung balas di dunia itu biasanya tidak berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagian aktivitas bagaimana kehidupan kita saja. Tapi tuntunannya bagi seorang hamba itu sudah bisa memikirkan ini baik atau tidaknya ketika dia melakukan pekerjaan tersebut. Contoh sederhana, balasan yang tidak mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan Allah biasanya langsung balas ketika di dunia. Contoh ketika seseorang makanan yang tidak baik atau makanan yang sudah basi, makanan yang sudah busuk. Kira-kira apa balasan yang langsung kita rasakan ketika kita sudah makan tersebut? Sakit perut. Itu langsung ketika kita sudah melanggar aturan Allah sudah jelaskan. Kita dilarang makanan yang kotor, harus makanan yang bersih. Tapi ketika kita landar, itu akan ada balasannya langsung di dunia. Tapi ada ketika kita melanggar aturan ini sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah balas di dunia tapi tidak langsung nampak balasan tersebut. Maka yang jelas balasan itu akan terlihat secara sempurna ketika berada di akhirat kelak. Apa itu salah satunya? Bagi seorang yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Ketika seseorang itu tidak sholat, tidak baca Quran, tidak puasa, tidak langsung dihukum. Tapi di mana Allah akan balas secara sempurna balasan tersebut, yaitu ketika berada di akhirat. Kalau seandainya setiap seorang hamba ketika tidak sholat, tidak puasa, langsung Allah balas di dunia, mungkin di dunia ini semua orang akan bertobat dan melaksanakan perintah Allah. Tapi untuk syariat-syariat Allah kebanyakan langsung Allah balas ketika berada di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketika kita diperintahkan sudah disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apalagi kata Allah haqqa tuqatih, harus sebenar-benar dalam keadaan takwa. Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan amalan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar semaksimal mungkin, benar-benar kita ketika melakukan itu bukan setengah-setengah. Maka haqqa tuqatih dikatakan di ayat lain,
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan sempurna. Ketika kita juga beribadah itu harus betul-betul dengan niat yang ikhlas, dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi di dalam ayat ini bagaimana kita menjaga keimanan kita, bagaimana kita agar selalu dalam keadaan Islam. Karena sehakikatnya seseorang itu tidak tahu bagaimana Allah akan akhiri dalam kehidupannya. Intinya kita harus terus menjaga bagaimana agar sedikit pun kita jangan pernah keluar dari Islam. Karena kemungkinan dikhawatirkan mungkin ada orang yang keluar murtad dari Islam, kemudian Allah cabut nyawanya ketika di luar dari Islam. Dan kalau sudah seperti itu, seluruh amalan yang pernah dikerjakan yang ketika mereka berada dalam agama Islam semuanya tertolak. Maka diibaratkan kematian itu ibarat tamu. Ada tamu yang seperti ini. Tadi dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada ibarat bertamu. Contoh saya bertamu ke rumah ibu-ibu. Contoh Ibu Siti atau Ibu Tuti. Ibu Tuti, saya nanti mau datang ke rumah ibu. Tapi sekarang saya masih mengajar. Akhirnya Putih itu tanya sama saya, Jul Firman kira-kira jam berapa? Belum pasti lagi saya datangnya. Karena saya masih mengajar, tapi insya Allah hari ini saya akan datang. Akhirnya karena waktunya yang tidak pasti, waktunya yang tidak jelas, Bu Tuti mungkin tidak mau lama-lama menunggu saya di rumah. Akhirnya beliau keluar rumah. Nah ketika keluar rumah, kemungkinan bisa bertemu, kemungkinan bisa tidak. Dikhawatirkan karena waktunya yang tidak jelas, kematian juga waktunya tidak tahu kapan Allah akan datangkan. Ketika itu Bu Tuti keluar rumah. Dia khawatirkan tiba-tiba saya datang orangnya tidak di rumah. Maka apa yang terjadi? Tidak bertemu. Tapi kalau seandainya Bu Tuti menjaga, wah saya ini sudah janji dengan Jul Firman, maka saya nggak mau pergi kemana-mana, saya menunggu di rumah saja. Atau saya tetap kukuh dengan agama Islam. Maka otomatis ketika saya datang atau diumpamakan kematian datang, kita tetap dalam penjagaan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan agama kita yaitu Islam. Maka itulah di dalam kehidupan ini jangan sedetik pun kita keluar dari agama Islam. Maka inilah perintah Allah. Kemudian jadi saya katakan kenapa kita alasan untuk bertakwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi ini alasannya kenapa seorang hamba itu diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah. Takwa salah satunya tujuan manusia diciptakan ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan diciptakan untuk memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Siapa yang membaca Ibu? Silakan yang membaca Az-Zariyat ayat 56. Surat ke-51. Ayatnya 56. Ayat 56. Monggo Ukti silakan. Monggo Ukti. baca Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini alasan kenapa kita disuruh untuk bertakwa, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memang tujuan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Kalau seandainya di dunia ini orang malas melaksanakan ibadah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, berarti apa?
dia keluar dari tujuan untuk apa manusia diciptakan ke muka bumi ini. Maka ketika kita mungkin sudah lalai, kemudian kita sedang malas-malasan, kembali lagi kepada visi dan tujuan kita. Untuk apa sebenarnya kita di dunia ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa manusia diciptakan ke muka bumi, yaitu sebagai tanda syukur atas diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk membalasnya. Maka salah satunya ketika kita melaksanakan perintah Allah sebagai wujud syukur kita atas begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita tidak mampu untuk membalasnya. Yaitu dalilnya dalam surah Ibrahim ayat 7. Silakan yang membaca, Ibu. Silakan Bu. Silakan, Ibu. Biar buka Quran. Ibrahim ayat 7. Ya, ayat. Surat ke-14. Mari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini salah satunya kenapa kita diperintahkan untuk beribadah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk beribadah atau bertakwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita dilahirkan sebenarnya kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan untuk menyembah, untuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Ayat 172. Ya. Al-A'raf 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi tugas yang ketiga, kenapa kita harus beribadah, bertakwa kepada Allah? Karena sesungguhnya ketika manusia sebelum diciptakan, ketika berada di tulang
tapi mereka itu sudah bersaksi bahwa mereka nanti akan beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak janji-janji kita kepada Allah yang harus kita tepati. Kemudian yang keempat, kenapa manusia itu harus beribadah alasnya atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang tugas yang ditanamkan para rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk umatnya, bagaimana umatnya itu bisa mengenal dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 36. Silakan dibaca. Ayat ke-36, An-Nahl 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berdustakan Rasulnya. Allahumma hamd. Ya. Jadi memang kita lihat salah satu tujuan Rasul diutus ke muka bumi ini bagaimana mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian banyak umat-umat terdahulu ketika diperintahkan atau para rasul mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi mereka mengingkari ajakan yang diperintahkan Allah, maka apa yang terjadi? Allah berikan bencana, Allah turunkan azab kepada mereka. Maka ini salah satu kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa atau kenapa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Karena salah satunya tidak ada yang lain harus disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia adalah Maha Kuasa, Maha Esa dan tempat satu-satunya yang harus disembah. Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Talaq ayat ke-12. Surah Al-Talaq ayat ke-12. Al-Talaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi serupa, perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi memang Allah itu adalah tempat disembah. Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa dan menyembah Allah Subhanahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti di akhirat ada azab yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya dalam surah Al-An'am ayat ke-15. Al-An'am ayat 15.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhan. Jadi orang-orang yang mendurhakai Allah, tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita kembali lagi ke dalam surah Ali Imran ayat 102, kenapa Allah perintahkan kita bertakwa dan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah Allah dan jangan sekali-sekali kita wafat atau meninggal dalam keadaan bukan Islam. Maka dalam ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di sini menyatakan bahwa pengertian tali agama Allah, pengertian tali itu ada yang mengartikan adalah agama. Kemudian pengertian tali yang kedua ada yang mengartikan adalah Quran. Maka sesungguhnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya. Kalau kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada Quran, maka otomatis kita akan selamat baik di dunia maupun akhirat. Contoh sederhana. Ada orang kerja bangunan, kemudian kerja bangunan itu bangunannya tinggi. Biasanya mungkin kalau di Hong Kong kan bangunannya tinggi-tinggi, Bu ya. Biasa kalau ada bangunan, maka orang itu biasa kalau di lantai yang tinggi, orang itu akan diikat pinggangnya. Supaya kalau seandainya terpleset atau terjatuh atau lepas pegangannya, maka masih ada yang menyelamatkan dengan tali yang terikat di badannya. Maka kalau seandainya dengan tali yang diciptakan oleh manusia itu bisa menyelamatkan dirinya, kalau seandainya dia terlepas kemudian berpegang kuat dan tali itu kuat terikat di badannya, maka otomatis orang itu masih bisa diselamatkan. Kemudian contoh yang lain, kalau seandainya ada orang hanyut, kemudian kita lemparkan dengan tali. Dan tali ini kita berharap kuat, yang kuat. Maka kalau seandainya talinya kuat, kemudian orangnya berpegang kuat, kemudian kita tarik dari atas, maka otomatis orang itu akan selamat. Tapi kalau seandainya talinya tidak kuat, orangnya berpegang kuat, maka juga bisa tidak selamat. Kemungkinan talinya bisa putus. Atau talinya kuat, orangnya berpegang tidak kuat, maka juga tidak selamat. Maka kalau tali dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah akan ada jaminan bahwa tali itu benar-benar kuat. Apa tali yang kuat itu yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat? Yaitu agama dan Al-Quran. Tinggal kitanya lagi, mau tidak kita menjadikan agama Islam, mau kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Maka kalau itu bisa kita kerjakan, maka di sini akan mengantarkan kita kepada keselamatan baik di dunia, terhindar dari azab di dunia maupun akhirat. Kemudian wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini juga kalau kita sudah belajar agama, kita sudah belajar Al-Qur'an. Umat terdahulu itu ketika sudah belajar Al-Qur'an, tahu tentang isi Al-Qur'an, mereka menjadi bersatu, umat yang bersatu dan menjadi umat yang kuat. Kebanyakan orang zaman sekarang, Ibu, ketika sudah tahu tentang agama, sudah belajar Al-Quran, orang-orang yang baru belajar, bukan malah menjadikan mereka itu semakin bersatu, tapi mencari celah untuk menyalahkan orang lain. Nah, ini salah, itu salah, semuanya salah. Maka paling tidak ketika kita sudah belajar agama, kita sudah belajar Al-Quran, jadikan agama yang kita pahami, ilmu agama yang kita pahami, ilmu Al-Quran yang kita pelajari sebagai pemersatu, sebagai penguat di antara kita. Bukan malah sebagai saling menyalahkan, kamu salah, ini salah, sehingga apa yang terjadi? Bukan malah menjadi bersatu tapi bercerai-berai. Maka kita harus belajar kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika didekatkan dengan Al-Quran mereka semakin kuat. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang seharusnya yang kita inginkan setelah belajar Quran itu mereka menjadi semakin kuat, semakin ukhuwahnya terjaga, bukan malah sebagai perpisahan. Bagaimana caranya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Ini
tentang kaum Aus dan Khazraj. Ketika Nabi Muhammad SAW belum lagi hijrah ke Madinah, kaum Ansor itu, kaum Aus dan Khazraj, mereka dahulu berpecah belah, berperang puluhan tahun. Tapi ketika baginda Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian orang-orang yang berada di Madinah, kaum Ansor, mendengar perintah yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian berpegang teguh kepada agama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apa yang terjadi? Mereka menjadi umat yang bersatu. Kemudian sini permusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, jadi mereka menjadi kuat bersaudaranya, ukhuwahnya. Jangan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang jauh dari Allah itu sebenarnya mereka sedang berada di jurang neraka. Kalau seandainya di jurang itu berarti sudah di tepi. Kemungkinan besar kita bisa selamat, kemungkinan besar kita bisa masuk jurang. Begitulah sebenarnya orang-orang yang jauh dari Allah. Kalau seandainya mereka bertobat, maka mereka bisa selamat dari jurang tersebut. Tapi kalau seandainya mereka tidak bertobat sampai akhir hayat mereka, apalagi mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman, kemungkinan mereka bisa masuk kepada jurang, yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana, yaitu Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, Allah tuntun dengan bimbingan Quran. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maka bagaimana agar kita bisa istiqomah? Bagaimana kita agar terus bisa berada di dalam ketaatan? Yang pertama di dalam ayat di sini dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan. Jadi seharusnya dalam lingkungan kita, dalam orang-orang terdekat kita harus ada orang yang saling bisa selalu mengingatkan atau orang yang memberikan nasihat. Jadi wal takum minkum, pengertian minkum. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan. Ini para ulama mengartikan pengertian minkum ada dua. Yang pertama minkum berarti segolongan di antara kita ada golongan yang lain. Golongan yang lain apa itu? Yaitu para ulama atau orang-orang yang memahami agama secara baik dan benar, menasehati bagi orang-orang yang lalai. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, pengertian minkum di sini adalah orang-orang di antara kamu. Maksudnya semua kita ini berhak memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang-orang lain, tapi sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Kalau seandainya ilmu kita banyak, mungkin kita bisa mengajar di kampus, mengajar di sekolah berdakwah. Kalau ilmu kita pas-pasan, mungkin mengajarkan kepada teman. Kalau kepada teman juga tidak cukup ilmu kita, paling tidak memberikan nasihat kepada anak dan keluarga kita. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Intinya seseorang itu selalu dituntut bagaimana mengajak dalam hal kebaikan, paling tidak kepada orang-orang yang terdekat di sekeliling kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan. Di sini Allah menggunakan bahasanya khair. Kalau seandainya ilmu kita tidak sehebat para ulama yang mengerti secara hukum fikih bagaimana perbandingan secara mazhab, pengertian memahami secara hadis. Paling tidak kita menyeru kepada seseorang itu yang secara khair. Khair itu bisa diartikan kebaikan secara universal atau umum. Yang kira-kira orang itu sepakat bahwa tidak ada perdebatan di dalamnya. Jadi ngajak orang bagaimana? Perpecahan, bukan ada perpecahan. Pasti kalau ditanya tidak ada perpecahan, seluruh orang akan sepakat. Tidak ada orang yang mengatakan perpecahan itu baik. Pasti yang namanya pertengkaran, perpecahan itu baik. Nah seperti itu kita boleh mengajak. Karena ini memang ranahnya kita, mungkin dengan keilmuan kita yang masih kurang. Kita menyampaikan hal-hal yang kira-kira tidak ada perdebatan. Bukan menjelaskan, wah ini secara mazhab ini, mungkin ilmu kita kurang. Kita menyampaikan yang secara umum saja. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, itu pasti otomatis.
semua orang akan sepakat memerintahkan bahwa kepada orang tua itu harus berbakti, berbuat baik. Tidak ada orang-orang mungkin yang mengatakan kita harus durhaka kepada orang tua, itu salah. Siapapun orang akan mengajak kepada berbakti kepada kedua orang tua. Itulah pengertian khair. Jadi kalau seandainya kita mengajak orang dalam hal kebaikan, ajak yang kira-kira pengajakan itu adalah yang semuanya orang sepakat bahwa mengatakan itu baik. Itu caranya. Dilarang mencuri, semua orang pasti mengatakan mencuri itu tidak baik. Itu kalau sudah menjelaskannya secara ini perbedaan para agama, nah kalau ilmu kita kurang, takutnya orang nanti bisa menjadi salah paham. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian terjadi secara universal. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak juga kepada ma'ruf. Ma'ruf ini adalah mengajaknya sesuai dengan tradisi. Atau contoh nih, kita ngajak orang menutup aurat. Tapi ketika mengajak menutup aurat harus pakai jubah, harus semua pakai cadar. Tidak. Ma'ruf itu sesuai dengan tradisi. Kalau mungkin di Arab ya mungkin menutup auratnya dengan jubah yang besar. Indonesia cara tradisi pakaiannya menutup auratnya berbeda. Jadi ketika mengajak seseorang itu ajaklah sesuai dengan tradisi, yang tradisi itu atau adat istiadat itu yang tidak melanggar kepada syariat, sesuai, karena setiap negara, setiap daerah, setiap orang itu, setiap wilayah memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda dari setiap tempat. Jadi kita tidak bisa tradisi luar negeri kita paksakan dengan Indonesia, mungkin mereka baik, tapi menurut kita belum tentu baik dan belum tentu sesuai dengan syariat. Maka ma'ruf ini adalah mengajak kebaikan sesuai dengan tradisi dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menghindarkan dari perbuatan yang buruk atau munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Muflihun itu terambil dari kata fallah. Apa itu pengertian dari fallah? Falahun atau fallahun artinya petani. Setiap pendakwah, setiap orang yang mengajak dalam hal kebaikan, pasti dia berharap orang itu menjadi baik. Tapi lihat juga caranya. Petani itu dalam hal menanam, dia lihat cuaca dulu. Lihat kondisi, ini yang pas ini, sekarang ini nanam apa. Dengan cuaca seperti ini. Pupuknya bagaimana, curah hujannya, bagaimana kondisi tanahnya, harus dilihat. Bukan asal tanam saja. Banyak yang harus kita perhatikan. Maka begitu juga dalam hal berdakwah. Maka agar dakwah itu sukses, agar ketika kita mengajak orang itu berhasil sesuai apa yang kita inginkan, kita harus tahu kondisi siapa lawan yang akan kita ajak dalam hal kebaikan. Jangan tiba-tiba lihat orang melakukan kemungkaran, kita datang langsung ceramah panjang lebar, kemudian atau marah-marah di tempat tersebut, orang tidak akan mau ikut. Maka kita mengambil filosofi seorang petani. Lihat cuacanya, apa kira-kira bahasa yang tepat kita gunakan, bagaimana orang ini supaya jangan tersinggung, sehingga mereka ketika kita ajak betul-betul merasa diayomi, bukan malah merasa disalahkan. Nah, ini bagaimana cara kita berdakwah. Kemudian ayat ke-105, wala takunu kalladzina natafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Jadi setelah kita baca Quran, setelah kita tahu agama, jangan menjadikan kita semakin berselisih, tapi jadikan kita semakin dekat bersatu kepada sesama kaum muslim atau sesama saudara kita. Nah, kalau seandainya kita sampai berselisih, bercerai-berai, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat di atas menyuruh kita menjadi bersatu karena kita berpegang teguh kepada Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 105-nya bahwa orang yang bertengkar, orang yang bercerai-berai akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan yang Allah berikan kepada mereka di ayat 106-nya Ali Imran? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri. Nah, ini diumpamakan dengan wajah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa putih berseri itu mereka akan di akhirat kelak
mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka menuju kepada surga wajah mereka berseri-seri. Ini kalau kita terjemahkan bahwa berseri-seri ini dikaitkan dengan akhirat. Tapi di dunia juga bisa kita pahami. Contoh, kalau orang yang memiliki teman baik, menjaga ukhuwah Islamiyah, bersaudara, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Biasanya kalau bertemu bagaimana wajahnya? Gembira, senang, wajahnya cerah berseri-seri karena bertemu dengan saudaranya. Ini bisa diterjemahkan jika di dunia. Di dunia saja kita bisa nampak gambaran. Kalau orang yang menjaga persatuan tidak bercerai-berai, ketika mereka bersatu saja wajah mereka, atau ketika bertemu wajah mereka berseri-seri. Apalagi nanti kalau mereka berada di akhirat. Tapi sebaliknya bagi orang yang melakukan bercerai-berai, bermusuhan, fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan ada pula wajahnya yang hitam muram. Contoh, kalau ibu bertemu musuh, bertemu dengan orang yang tidak disukai, gimana wajahnya? Dari wajah saja kadang kita sudah nampak bahwa wajah kita nggak suka dengan orang tersebut. Nah, dari wajah saja bisa dilihat ya Bu ya. Apalagi nanti kalau di akhirat. Kadang kan orang kalau nggak suka sesatu sama lainnya, dari wajahnya menampakkan wajah raut yang tidak suka, muram, tidak bahagia. Itu bisa dilihat di dunia saja, bisa dilihat bagaimana orang yang bercerai-berai atau orang-orang yang tidak menjaga ukhuwah, apalagi nanti di akhirat. Maka akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Pengertian kafir ini adalah orang-orang, pengertian tadi kan bihablillah, agama Allah atau Al-Quran. Pengertian kafir ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran atau tidak mau ingkar kepada ajaran yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi yang diperintahkan dalam Al-Quran itu banyak. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, maka dikatakan kita umat yang beriman. Tapi ketika kita tidak menyembah Allah yang diperintahkan Al-Quran, maka kita menjadi kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka dia dikatakan kafir. Quran menyuruh orang untuk bersyukur. Jadi kan pengertian kufur itu sebenarnya orang-orang yang tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu maknanya luas. Terkadang Quran memerintahkan kita untuk menyembah Allah, menjadi hamba yang bersyukur. Maka ketika kita tidak bersyukur, kita juga dikatakan kufur nikmat. Quran menyuruh kita untuk baca Quran, maka orang yang tidak baca Quran juga dikatakan dalam Quran bahasanya dengan kufur juga. Jadi pengertian kufur itu banyak. Orang yang ketika Quran kita memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi kita tidak melaksanakan, kita juga bisa dikatakan orang yang kufur. Kufur apa? Kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Maka wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri. Ini tadi orang-orang yang menjaga persatuan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di dalam rahmat, yaitu Allah surga. Pengertian berada di dalam. Contoh saya punya pulpen, masukkan dalam kantong, berarti sisi-sisi semua pulpen itu dapat. Atau saya punya uang, masukkan dalam saku, berarti uang saya di dalam saku. Tapi kalau saya hanya Allah memberikan rahmat, memberikan, tapi bukan bahasanya di dalam. Kalau di dalam itu berarti semuanya. Nah, kalau membahasanya diberikan, berarti mungkin diberikan sebagian saja. Contoh saya punya uang 100.000. Saya berikan uang kepada Bu Tuti, tapi belum tentu 100.000. Kemungkinan bisa 50.000, kemungkinan bisa 20.000. Tapi kalau bahasanya sudah di dalam, berarti apa? Semuanya masuk. Maka kalau Allah sudah berikan rahmatnya di dalam kehidupan kita, Allah akan bimbing kita. Kemudian keluarga kita dijadikan orang yang taat kepada Allah. Kemudian keluarga kita baik-baik, semuanya dalam keadaan sehat. Karena kalau seandainya rahmat Allah hanya diberikan sebagian, contoh, ada orang yang mampu, tapi dia tidak sehat. Ada mungkin orang yang sehat, tapi anaknya tidak taat. Itu mungkin hanya Allah berikan sebagian rahmatnya. Rahmat diberikan mungkin bagian rizki, tapi dia tidak sehat.
atau diberikan rezeki sehat, kemudian ekonominya baik tapi anaknya tidak taat kepada Allah, maka itu hanya sebagian rahmat. Maka di dalam ayat ini ketika Allah menjelaskan seorang itu taat kepada Allah, melaksanakan atas seluruh anjuran yang ada dalam Al-Quran, maka Allah akan umpamakan orang ini berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu agar kamu dengar. Di dalam ayat ini Allah menggunakan tala yatslu. Ada qiraah, ada tilawah, musabaqah tilawatil Quran. Ada qiraah. Qiraah itu adalah bacaan yang bacaan itu masih bersifat umum. Bisa mungkin di dalamnya bacaan kebaikan atau bacaan yang buruk. Contoh lagi baca Quran bisa dikatakan atau baca koran. Koran itu informasi tentang perampokan. Itu tetap dikatakan qiraah juga. Kemudian kalau menggunakan bahasa qiraah itu bisa bersifat suci atau tidak suci. Namanya qiraatul luas. Tapi kalau Allah menggunakan bahasanya tilawah atau tatslu, ini adalah sifat yang maksudnya bersifat suci. Yaitu yang dimaksudnya adalah Quran. Yang isi kandungannya benar. Kemudian pengertian dari tatslu itu ketika kita sudah baca, dituntut seorang pembaca itu untuk mengamalkan isi kandungannya. Beda dengan qiraah. Ketika mungkin kita baca koran yang isinya perampokan, seorang pembaca tidak dituntut untuk menjadi perampok juga. Kemungkinan bagaimana kita akan terhindar dari sifat buruk tersebut. Itu bedanya antara tatlu dengan qiraah, tilawah dengan qiraah. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun dari seluruh alam. Jadi sebenarnya Allah itu tidak mau menzalimi hambanya, tapi terkadang hambanya sendiri yang menzalimi dirinya karena atas keingkaran yang mereka kerjakan, tidak patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin tadabbur kita ibu-ibu. Mudah-mudahan pesan yang sedikit dari Al-Quran ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita tetap menjaga keimanan kita, menjaga bagaimana kita agar tetap berada dalam keadaan keislaman kita. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Jangan bercerai-berai, jangan mencari permusuhan, tapi bagaimana kita menjadikan persatuan yang lebih kuat. Karena kalau kita sudah bersatu, Indonesia dulu merdeka karena persatuan. Kalau sudah bersatu itu akan menjadi kuat. Tapi kalau sudah bercerai-berai, kita lihat bagaimana negara-negara yang sudah bercerai-berai perperangan. Untuk hidup susah, dari segi kesehatan susah, ekonomi susah, untuk berlindung susah. Tapi kalau kita sudah bersatu, kedamaian itu akan mengantarkan kita kebahagiaan kepada akhirat kita. Kalau sudah damai, ibadah gampang. Tapi kalau sudah perang gimana? Mau ibadah juga sulit. Maka ini perlunya ada persatuan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Silakan yang mau tanya sebelum kita akhiri. Silakan. Jam berapa maghrib di Hong Kong ibu? Masih lama lagi? Jam 4.20 jam 5.24 jam 6.24 Ustaz, hampir setengah 7 Ustaz. Ya, sebentar lagi berarti Bu ya. 5 menit. Ya, silakan yang mau tanya. Kalau tidak mau tanya kita cukupkan. 5 menit lagi maghrib di sana Ibu ya. Gimana ibu-ibu Hong Kong sudah aman? Masih Ustaz. Belum aman Ustaz. Belum aman Ustaz. Belum buka total ya Bu ya, masih ada karantina atau PCR atau apa semua Bu ya? Masih Ustaz, masih Ustaz. Yang terpenting ibu-ibu semuanya sehat-sehat di sana. Amin. Ustaz juga, Ustaz juga, dan keluarga semoga selalu sehat. Ibu. Oke ibu semuanya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya Bu ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu-ibunya semua berada dalam lindungan Allah dan keberkahan. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya ini saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu. Ya Ustaz. Terima kasih Bu Ibu untuk kehadirannya. Kami tutup ya. Jung Septi. Jung Septi. Hai. Teh Homa. Putar Siti, Lehov. Teh Homa. Hey. Iki Mbak Sulasmi lho. Rakyat tawa jae aduan Siti ah. He tumpeng ning kene tumpeng. Kali di juga minate pisan. Bu, di sini sudah azan, kita sholat dulu ya. Hei. Iya kabarnya. Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Aku numpang. Ayo mendino iki ta. Mbak, salam Mbak. Kami dulu ya mau sholat Bu. Udah azan. Udah azan, sholat dulu ya. Nggak bisa. Enak tumpengan ta? Tunggu bahan fotone. Enak tumpengan ta? Fotonya kirimna ya, Ru. Siap. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ora